Halo teman-teman, aku lagi di perjalanan. Mau berbagi cerita on the road. Ceritanya nih jalan-jalan mau ke arah Tebet nih sama manajer abal-abal. Halo guys. Jadi dia itu penasaran mau cerita. Jadi kan biasanya di podcast kan aku selalu cerita tentang medis gitu, tentang saat koma, saat apa. Tapi di sini aku akan detail cerita pasca kecelakaan. Dan sebelumnya apa ya? Setelah kecelakaan dong. Setelah kecelakaan ya. Kehidupannya, gimana cara menyesuaikannya. Terus? Kamu terus mengembalikan gitu loh. Mengembalikan apa? Sehari-hari. Oh. Kamu mau nanya apa? Aku mau nanya setelah kecelakaan kan pasti banyak yang berubah ya Mas ya. Iya. Itu apaan aja Mas? Ceritain dong Mas. Bang berubah itu kalau secara pribadi sikap mungkin teman-teman tahu ya, maksudnya aku sebelum kecelakaan sama sesudah kecelakaan itu memang banyak yang ngomong ya nggak ada perbedaan dari sikap aku sama bercandaan aku kayak gitu. Maksudnya aku tetap dengan Masih sama Army yang dulu, cuma mungkin banyak batasan-batasan yang sebelumnya memang sebelumnya aku memang seperti aku sebelumnya begini jadi nggak bisa begini kayak gitu loh. Begini gimana? Kayak misalnya ke kamar mandi. Kalau aku mandi itu masih dibantuin sama temen aku, sama Iyang gitu kan. Jadi kalau ke kamar mandi aku masih pakai kursi roda itu. Nah kalau ke kamar mandi itu sampai depan kamar mandi kan kursi rodanya kan nggak masuk. Iya, sampai depan pintu. Sampai depan pintu, terus aku itu diangkat gitu kan, ke kamar mandinya diangkat gitu sampai duduk di kloset kan. Kloset duduk. Bayangin aja. Kloset duduk ya? Iya. Aku sampai pantatnya masuk tahu di kloset itu tahu karena nggak biasa waktu. Karena nggak ada penopang kakinya sih untuk nahan gitu. Iya, masuk gitu sup. Harusnya kamu ada pegangan kanan kiri ya. Ya ada, aku harus ada pegangan hati ya. Aduh, pacarnya kemana waktu itu pacarnya? Nanti Mas dulu. Armi punya pacar nggak? Nanti dulu. Oh, ini mau cerita ini dulu. Oke. Buru-buru amat. Jadi penasaran saya, jadi kepo. Jadi waktu itu, itu tadi kamar mandi. Ya. Jadi aku masih digendong nih. Nah, terus aku nandain kalau aku udah selesai pakai gayung, pakai jiduk tuh nandainnya. Gundang kayak gitu kan. Berarti udah selesai. Iya, temanku langsung udah selesai gitu kan. Nah, pada suatu ketika aku udah antar, dia tidur karena capek ya mungkin dia begadang gitu kan. Iyangnya tidur. Iyang itu yang waktu itu ada di kecelakaan tadi. Iya, yang ada di kecelakaan itu kan dia nemenin sama teman-teman yang lain. Jadi Iyangnya itu tidur. Aku panggil-panggil sampai volumenya tambah keras kan. Undang-undang itu nggak bangun-bangun. Akhirnya kan itu pertama kalinya aku turun dari kloset tanpa bantuan orang lain. Tanpa bantuan orang lain. Itu pertama kalinya. Itu berapa bulan setelah kecelakaan? 3 bulan. 3 bulan. Terus? Tapi kan duduk masih sakit kan. Nah, karena tulang punggung aku kan bermasalah. Tulang belakang ekor sini. Iya. Bentuk S gitu. Oh, skoliosis. Iya. Jadi kata dokter itu divonis aku nggak bakalan bisa duduk selamanya. Lumpuh total lah tidur. Tapi ya karena rasa semangatku, karena Allah juga, alhamdulillah. Akhirnya aku bisa duduk di samping manajer abal-abal aku. Oh, alhamdulillah. terus Mas, kamu pertama kalinya kamu ngesot tuh? Iya, itu aku pertama kalinya aku ngesot. Pertama kalinya aku ngesot dan apa ya namanya? Bisa. Oh, aku bisa ternyata bisa gitu ya. Terus ternyata aku bisa, terus aku bangunin. Si Iyang aku bangunin. Yang itu Army udah. Dia langsung kan namanya bangun tidur kan refleks ya. Lah ini yang bangunin siapa? Ini kisah nyata beneran. Dia refleks langsung bangun ke kamar mandi gitu kan. Buka kamar mandi. Army mana itu? Itu tadi sampai yang bangunin dia sampai kamar ketawa semua itu.
kok bisa ya aku punya pikiran kayak gitu, iseng Iya. kayak gitu ya. Kenapa? Ya itu dia makanya teman-teman itu udah apal aku. Jadi Iyang Suka tuh, bercanda. aku tuh suka bercandain teman-teman dulu. Iyang itu waktu aku belum kecelakaan, Iyang itu kan kalau ngumpul di warung, kita kan sering ngumpul di alun-alun Brebes gitu ya. Iyang itu sering datang itu telat, terus datang-datang langsung tidur gitu loh. Iya. Nah itu aku tinggalin, terus aku nitip ibu warung di situ, Poci gitu ya, Teh Poci gitu. Bu, itu bu, itu teman saya sakit jantung, jangan dikagetin, jangan dibangunin gitu. Sampai pagi, sampai banyak orang senam. Jahil. Jadi kejailan itu ya tidak ada perbedaan saat aku kecelakaan sama sebelum kecelakaan, setelah kecelakaan gitu. Jadi aku tetap menghibur mereka loh. Jadi teman-teman yang datang itu dia mau jadi gini, kita kalau datengin orang sakit kan bingung kita mau ngomong apa. Iya. Pasti gitu. Apa sih kata-kata pamungkasnya? Sabar ya. Iya, pasti kan gitu kan. Iya betul. Sedangkan nggak semua orang sakit atau yang ngalamin segala macam kecelakaan kan nerima dengan kayak gitu, tapi kan kita bingung mau ngomong apa lagi selain kata itu gitu loh. Bisa jadi kasih duit gitu. Dia seneng malah gitu. Iya, Oh iya. Makasih gitu. Jadi gitu. Ini di rumah siapa nih Mas? Di rumah kamu? Waktu aku ini lagi mau proses pembuatan kaki palsu pertama. Oh. Ya, pembuatan kaki palsu pertama. Jadi setelah kecelakaan itu aku jujur ya, maksudnya hal yang aku pikirkan tuh apa ya yang harus aku lakuin. Bener. Jadi apa ya yang harus aku lakuin gitu loh. Ngapain ya gitu aku? Iya ngapain, terus itulah apa ya yang harus aku lakuin. Nah kebetulan aku punya teman di salah satu dia kuliah di UGM, dia jurusan IT. Dia itu dulu jarang banget main di aku, jarang banget. Maksudnya ya kita kenal udah lama tapi nggak pernah bareng. Nah itu setelah aku kecelakaan tuh banyak orang-orang yang baik-baik itu nemenin aku. Kok bisa kenal dia dulu? Mas Armi kuliah Di Jogja. Oh. Ketemu sama dia juga gitu. Jadi waktu kecelakaan itu masih kuliah? Masih kuliah. Jadi cuti lagi cuti. Oh lagi cuti. Karena aku ke Jakarta saat itu kan awalnya kan ikut audisi gitu. Ada salah satu pagelaran yang ada di salah satu TV lah waktu itu. Jadi akhirnya cuti terus kecelakaan. Iya. Akhirnya nggak selesai. Bukan cuti terus akhirnya kecelakaan. Awalnya cuti ikut audisi, keenakan gitu. Oh jadi cuti terus? Iya, sampai drop out. Oh. Katanya waktu aku berangkat lagi ke kampus, tuh kamu udah main kan? Kata dosenku. Tuh kamu udah kesampaian kan main-main gitu kan? Ya udah ngapain ke kampus lagi katanya gitu. Oh. Gitu. Akhirnya apa ya? Akhirnya diajarin IT sama temennya. Jadi temen aku itu datang ke rumah main kan, terus akhirnya dia duduk. Coba deh kamu ngerakit komputer. Maksudnya belajar. Iya, belajar komputer. Udah di situ kamu pasang internet. Dulu tuh nggak ada paketan internet yang kayak sekarang gini. Adanya apa? Pakai Telkom langsung. Oh. Saluran telepon. Iya. Lebih mahal, nggak ada jam-jam. Itu pakai jam dulu. Iya. Kayak bayar telepon gitu. Akhirnya aku ngomong, ya udah coba dirakitin dia, beli sound card. Sambil kamu liatin gitu? Enggak, dia udah matang, udah bawa di situ, dia ngajarin. Ini sound card, ini di sini ada Corel, ada Photoshop, ada apa aja, udah kamu mau belajar yang mana gitu loh. Aku belajarin semua, yang akhirnya endingnya di belajar home recording saat itu. Sampai aku akhirnya buka home recording di rumah, jadi yang punya karya itu rekaman di aku, akhirnya bayar 100.000, 200.000 gitu. Iya,
pada mau ya 100.000 satu lagu gitu. Lumayan ya. Lumayan. Jadi penghasilan ya. Daripada lumanyun. Daripada lumanyun. Nah akhirnya buat kegiatan tadinya masih di seket aja nih, oh tambah update, oh dapat memasukkan nih, pasang peredam gitu. Dapat pemasukan lagi, ngelengkapin gitu loh. Jadi update terus lah, aku update terus. Akhirnya mulai di situ aku tekuni di bidang komputer. Saat itu kan media sosial waktu itu kan belum segencar seperti sekarang. Iya benar, tahun 2006 ya. Iya 2006. Tapi 2007. mungkin kayaknya dulu ada, tapi kita kayaknya di warnet gitu nggak sih? Iya, enggak, dulu kan kita Friendster gitu kan. Iya, Friendster, Blogspot, iya. Messenger. Dulu pakai Yahoo. Iya, Yahoo, YM. YM. Kita mau chattingan aja kok. Iya, bener. Kita kalau LDRan chattingan aja ke Yahoo. Iya, betul. Musik ke warnet dulu ya. Nah, terus? Jadi gitu, akhirnya ya udah. Guys, maaf ya, ini karena apa ya? Jalannya bergelombang. Kameranya kesini-sini terus. Oke, lanjut ya. Jadi setelah kecelakaan itu aku akhirnya berkecimpung di recording, rekaman gitu kan. Aku tetap berkarya, sedang aku juga bikin lagu sendiri saat itu. Oh iya? Iya. Udah banyak lagunya? Ya lumayan lah, banyak, 3. Enggak. Ada sekitar 10, tapi aku sering bantuin aransemen teman-teman yang punya lagu, tapi dia nggak bisa ngaransemen. Dia masuk mau dibikin apa ya Mas, rata-rata kayak gitu. Nah, aku yang bantuin, banyak kan seperti itu. Banyak lah yang akhirnya yang aku komersilin gitu. Ya. Aku komersilin, jadi banyak yang kayak klien pemain band pengen bikin lagu gitu. Aku punya liriknya doang Mas, tapi nggak punya musiknya gitu kan. Jadi nanti aku aransemenin musiknya. Terus aku pernah sama Dikora juga, Dikora Brebes bikin, teman gue bikin lirik untuk futsal Indonesia waktu itu pertama kali. Kan nggak punya jinglenya, itu aku bikin jingle. Dan karya terbesar aku itu yang sekarang dipakai nasional, sebuah perkumpulan ataupun organisasi itu HMPC, Honda Mega Pro Club Indonesia. Itu karya aku yang nasional, yang HMPC kan gede tuh, perkumpulan Mega Pro itu. Itu aku bikin jinglenya. Oh, bikin jinglenya. Tahun berapa tuh Mas? 2009. 2009. Ya, dia ketok palu sama ketuanya bahwa ini lagu wajib yang sampai sekarang masih diputer. Gitu. Iya. Wah, keren. Itu salah satu, aku sama temenku, sama Iyang juga gitu kan. Waktu itu setelah aku kecelakaan kan Iyang tak suruh, udah kamu nggak usah nemenin aku terus, maksudnya kamu cari kegiatan. Ya dia kerja di salah satu provider, terus ikut komunitas itu, klub motor itu HMPC. Nah Iyang main ke rumah bikin jingle gitu untuk Honda Mega Pro. Aku bikin musiknya sama Mas Eros yang nyanyi itu, dia bikin liriknya. Ya, ada teman Brebes. Oh, keren, Sela Onse. Bukan dong. Oh ya teman-teman, kok jadi nyanyi? Ini manajer abal-abal aku tuh banyak ketawanya. Jadi gitu. Oh, iya. Apalagi ya? Oh, jadi kamu tetap berkarya terus ya? Nggak jadi penghalang ya setelah kejadian itu? Nggak ada ya. Jadi kayak misalnya kayak waktu aku malam gini sama teman-teman yang sering nungguin di rumah itu, malah aku suruh pulang kayak gitu. Emang setelah kejadian itu rame banget tuh pasti Mas ya? Rame banget itu, kalau aku ditiketin itu aku banyak masukan. Nggak pernah sepi itu waktu rumah kamu selalu dikunjungin, kamu selalu dikunjungin sama teman-teman gitu. Ini keluar masuk lagi, ini keluar masuk lagi ya, sampai aku tuh ada penjaganya, Armi butuh istirahat gitu, sampai kayak gitu. Kayak anggota dewan kalah. Mau nggak mau kamu kan harus ngeladenin mereka ngomong. Iya, aku malah yang mereka masuk, aku yang ngomong sabar ya gitu.
Kenapa emang lama nunggunya gitu? Enggak, dia kan mesti kan aku lihat mimik wajah mereka kan bingung mau ngomong apa ya. Sabar Jadi ya. aku yang ngomong sabar ya. Jadi akhirnya mencair gitu suasananya. Akhirnya mencair itu suasananya. Jadi aku suka membuat opening dulu biar Iya, mereka iya. itu Biar ya. mereka juga nggak bingung. Nggak bingung dia. Gimana, Iya sekarang dia duduk, akhirnya ngobrol sendiri sama yang saling nengok itu gitu kan. Terus kamu cuma ngeliatin gitu. Aku cuma ngeliatin, aku yang nengokin kamu ya, aku kayak gitu. Mereka ketawa. Jadi waktu aku dirujuk pertama kali dari Jakarta itu, mitra keluarga, aku sempat nggak langsung pulang, jadi di rumah sakit Tegal dulu, Kardinah namanya. Nah, waktu aku mau dirujuk ke Kardinah itu, keluarga udah sepakat, Army butuh istirahat total. Jangan dibesuk dulu. Iya, karena kondisi aku waktu itu belum stabil banget. Iya. Iya, tiba-tiba aku langsung bukan pingsan ya, lepas langsung kayak gitulah. Apanya lepas? Kayak mati gitulah. Oh, kadang sadar kadang nggak gitu. Iya. Tapi sekarang udah sadar kan? Aku nggak sadar kalau ada di samping kamu. Pingsan. Jadi Yes. gitu. Ini Mas Army orangnya emang gini ya, suka ngegombal. Apa sih? Ini reaksi kegombalannya tuh di mana gitu loh. Jangan karena ada komen terus itu dianggap Enggak bercanda. Oh iya. Ya. Bercanda ya guys. Ya, bercanda. Jadi gini apa? Jadi sampai mana ya? Oh ya yang nengokin di Kardinah itu ya? Ya. Itu ada istri suaminya Mbak Uli itu kasih tahu di jalan. Mbak Uli siapa tuh? Kasih tahu tuh. Mbak Uli itu kakak aku yang pertama. Oh, jadi yang aku singgahin setelah aku dari Kardinah. Kenapa nggak di rumah orang tua itu? Karena di rumah orang tua kan banyak tangga-tangga gitu. Terus tempatnya sempit. Nah, lebih luas di rumahnya Mbak Uli waktu itu. Nah, tapi waktu di rumah sakit itu suaminya Mbak Uli ngomong, Army lagi dalam perjalanan ke sini. Yang nggak sengaja, maksudnya pengen kasih tahu si temen itu aku itu aja. Ya. Tapi ternyata nyebar. Dan disitulah seperti mau nonton konser slang. Ramai banget. Nggak ada bendera doang. Oh. Beneran asli, beneran. Ramai banget. Karena apa ya? Mungkin ini bukan soal masalah kecelakaan biasa gitu ya. Banget memang. Jadi antusias teman-teman itu ya karena mungkin aku berbaur sama mereka, aku baik sama mereka ya. Suka kumpul, suka bantu acara-acara mereka, teman-teman yang pengen dibantu untuk acara-acara event atau apa, karena aku kan dulu aktif event gitu. Iya. Jadi aku sering bantulah support mereka gitu. Akhirnya mereka antusias, peduli sama aku dengan kondisi aku yang kecelakaan yang nggak biasa ini. Dari dulu antusias pengen lihat keadaannya aku. Iya, benar. Gitu. Bener itu di pintu ya, sekarang maaf ya. Kalau orang udah ngedenger orang kecelakaan kereta selamat tuh, aku aja kalau misalkan ada siapa lah, pasti kan apa ya, kayak gimana ya Mas ya? Iya ngerti. Gitu ya, pasti teman-teman kamu penasaran iya. Gitu. Jadi saat itu mereka antusias sampai susternya sampai ngomong, Mas Army ini anggota dewan. Nggak pernah habis yang nengok, nggak pernah habis. Ya, alhamdulillah ya, maksudnya aku ya Allah ternyata banyak orang yang peduli sama aku gitu, banyak orang yang support sama aku gitu kan. Aku tuh terharu gitu loh, maksudnya nggak nyangka, dan bapak sama ibu aja sampai nangis. Lihat sebegitu antusiasnya teman-temanku kayak gitu loh. Maksudnya bapak ibu tuh sampai ternyata anak kita orang baik Pak gitu. Iya betul. Jadi sampai nangis, sampai di depan pintu itu sama bapak tuh nangis dengan kepedulian teman-teman yang antusiasnya luar biasa. Banyak antusias, ngasih support ya. Iya, saya juga kasih semangat. Terima kasih teman-teman. Jadi itu jadi itu apa ya, selama saya main, selama saya berbuat sesuatu untuk teman-teman, untuk kita gitu ya, ternyata membekas sama mereka gitu. Iya betul.
tabur tuai ya. Iya. Jadi tabur tuai-tuai. Tuai-tuai keladi. Mas Armi, aku mau kepo dong. Apa sih? Itu apa namanya? Saat itu kamu punya pacar nggak? Enggak, aku nikah. Langsung nikah. Enggak. Nikah sirih, 5 sirih harus kajian. Sirinya direbus apa dikunyah? Kunyah dong. Ya harus diicip-icip. Enggak. Aku suka icip-icip. Kalau ada perempuan aku icip-icip, ada LC aku icip-icip. Kamu tuh pikirannya itu kayak gitu, mengiring opini untuk seperti itu. Nggak apa-apa. Maaf ya teman-teman. Ini suka aja gitu. Maksud aku gini. Apa? Pasti kan kalau saat itu Mas Armi punya pacar. Punya ya. Pasti dia kaget banget kan? Iya kaget, mas syok. Iya syok pasti. Nangis seharian. Jadi saat itu aku baru jalan sama dia itu beberapa bulan, setengah tahun. Baru jadian nih ceritanya nih. Iya udah setengah tahun jalan. Terus? Ya terus apa ya namanya? Ya aku ngertinya dia aku mau buka usaha di Brebes itu studio. Aku kan waktu itu kan nggak pengen berangkat lagi gitu loh. Nggak pengen berangkat lagi karena pengen usaha aja di apa yang namanya di Brebes gitu kan. Pengen usaha di Brebes kayak misalnya apa yang namanya, waktu itu aku lagi benci banget dengan kerjaan aku waktu itu. Kenapa? Nggak tahu. Nggak, kalau dikatakan alasannya nggak tahu. Karena mungkin saat itu lagi suka main. Kok suka main sih? Maksudnya? Maksudnya dunia malam gitu loh. Aku kan di klub-klub gitu di pub. Jadi kamu lagi nggak suka? Lagi nggak suka. Iya. Suka aja. Lagi suka main lagi. Maaf ya guys, manajer abal-abal aku itu suka seperti itu. Yang namanya manajer kan harusnya kan dia cari job. Ini aku yang cari job gitu loh. Jadi ya maaf lah. Nanti ya masih penasaran dengan manajer abal-abal aku, tunggu episode berikutnya. Nah jadi gitu. Jadi dia kaget. Terus dia sama papahnya nyusul ke Jakarta. Ya nangis lah. Masa lu rumah ketawa-ketawa. Haus. Di podcast juga suruh minum. Oh iya. Minum. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong. Habisin. Makan mau makan? Mau. Icip-icip. Icip-icip ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi kegiatan aku waktu aku mau pulang ke Brebes sebelum kecelakaan itu aku sempat pengen buka usaha studio. Studio rental musik. Jadi saat itu aku tuh bukan benci dengan kerjaan aku yang main musik ya passionnya, tapi dengan kehidupan. Kehidupan malam itu. Emang ngapain? Hiruk pikuk dengan kehidupan malam itu. Oh, nggak suka gitu ya? Bosan. Bosan. Jadi gitu teman-teman. Cerita aku yang setelah kecelakaan dan sebelum kecelakaan. Nanti kita mau wawancara lagi. Berbagi cerita lagi. Jadi ini manajer abal-abal aku tuh sukanya ngomongnya wawancara. Dia jadul banget guys. Ya teman-teman, wawancara loh, jadul. Berbagi cerita kayak ngomong. Maaf ya teman-teman, saya bukan apa ya? Orang entertain. Iya. Saya kan orang entertain. Kamu paksa aja nih. Enggak, kamu suka menawar-menawar apa suka ditawar sih? Aku sukanya ditawar. Oh iya ya. Mbak, ini berapa Mbak? Oh iya. jadi sampai nongol manajer abal-abal aku, pokoknya inilah ikutin terus cerita berbagi on the road ya. Ini on the road ikutnya ya. On the road. Ini lagi ke arah Tebet. Maksudnya orang-orang yang mau nanya itu jangan kata-kata
Jangan nanya pendorongnya doang. Iya, kan enggak, bukan. Kalau yang pendorongnya nanti teman-teman bisa saksikan di channelnya Jejak Backpacker. Maksudnya nanya nanti aku tanyain ke Mas Arminya. Iya, apa yang mau ditanyain gitu, kasih masukan ya Mas ya. Iya, jadi kayak Mas, itu pendorongnya udah masih hidup apa enggak ya? Kok kamu sama aja sih nanya? Kan kata kamu dia ini kena juga kan? Ya, aku nggak mau cerita di sini, pokoknya ada di Jejak Backpacker. Iya. Jadi gini. Udah tayang kan? Belum. Belum ya. Kalau mau nonton tentang pendorongnya di Jejak Backpacker. Kalau mau nonton tentang proses kecelakaannya bisa di Lentera Malam apa di Densu. Untuk cerita global untuk semuanya bisa di Dr. Richard. Dr. Richard minggu depan. Tuh guys. Jangan lupa guys, saksikan terus. Oke ya, nanti lanjutin cerita lagi ya. Iya, nanti lanjutin lagi ceritanya. Ini udah mau sampai ya? Udah mau gelap. Udah mau gelap ya? Oke deh. Oke teman-teman, kita ketemu di on the road berikutnya. Kita upload seminggu 2 kali lah. Sebenarnya sih pengen live sih tadi langsung, tapi janganlah, karena kita nggak akan melalui versi edit langsung. Apa yang kita bikin ini langsung kita upload. Oke teman-teman, makasih ya. Dadah.